Halo teman-teman, bertemu kembali bersama Sampel X. Kali ini Sampel X akan membahas tentang isomer ya teman-teman. Jadi apakah yang dimaksud dengan isomer? Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Seperti apa ya teman-teman contohnya? Jadi kita akan ke next. Contoh dulu ya. Jadi di sini ada contoh dari isomer C6H14. Untuk menentukan ini adalah senyawa alkana, alkena atau alkuna, kita cek dulu ya teman-teman menggunakan rumus umum ya teman-teman dari si alkana dulu. Kita cek apakah benar ini ada senyawa alkana. Kalau benar kita bisa lanjut. Rumus umum senyawa alkana kan CN H2N plus 2. Nah, seperti ini teman-teman ya rumus umumnya. Kalau teman-teman masih ingat, kita masukkan di sini jumlah atom C-nya adalah 6. Patokannya adalah si 6 ini teman-teman ya. Kita masukkan C6 H2 dikali 6 ditambah 2. Hasilnya C6 12 tambah 12 ditambah 2 adalah 14. Nah, jadi C6H14 ini adalah benar senyawa dari alkana. Nah, kalau kita sudah tahu ini adalah senyawa alkana, kita bisa membuat isomer ya teman-teman, isomer dari si alkana. Kita buat satu persatu dulu. Jadi kan C6H14 itu adalah senyawa alkana. Kita buat nomor 1. C6H14. C-nya ada 6. H-nya ada 14. Ini kurang 1. Kalau sudah ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tinggal menambahkan atom H-nya. Ini kurang 3 lagi karena sudah ada 1 rantai teman-teman. Ini kurang 2 karena sudah ada 2 rantai. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kita bisa next ya. Ini ada 2, ada 3. Nah, kita di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah benar 6. H-nya ada 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9 ya. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 3 adalah 14. H-nya teman-teman. H-nya 14, C-nya ada 6. Benar, berarti ini adalah namanya. Ingat teman-teman, kalau C-nya 6, H-nya 14. Kalau pada alkana adalah N-heksana. Normal heksana teman-teman, atau kita bisa bikin heksana saja. Sekarang nomor 2. Caranya adalah ini kan heksana teman-teman ya. Nah, ini kita bikin sebagian dari si heksana ini, tapi kita putus satu rantainya. Ini kita turunkan menjadi cabangnya seperti ini teman-teman. 1, 2. Kalau 6 dikurang 1 berarti tinggal 5 teman-temannya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk menjadi C-nya 6 kita tambahkan cabang metil atau satu cabang dulu teman-teman. Nah, ini kan sudah 6, kita tinggal menambahkan atom H-nya. Ini sisa 1, sisa 2. Jangan sampai salah teman-teman ya untuk penambahan atom hidrogennya. Saya rasa teman-teman sudah cukup paham bagaimana cara menambahkannya. Nah, di sini C-nya sudah benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita menomorkan senyawa ini, namanya senyawa apa? 1, 2. Kenapa penomoran dari sebelah kiri ke kanan? Karena adanya cabang metil ini teman-temannya yang terdekat dengan ujung rantai utama, ujungnya ini. Kalau ujungnya yang ini terlalu jauh teman-temannya jaraknya, jadi kita acuan yang adalah rantai utama terdekat. 4, 5. Jadi ada 5. Dan cabang metil ini ada di nomor 2 teman-temannya. Jadi penamaannya adalah 2 metil. Kalau atom C-nya atau rantai utamanya ada 5, namanya apa teman-teman?
namanya adalah 2-metil pentana. Ya benar teman-teman ya, 2-metil pentana. Nah, jadi kita sudah mendapatkan 2 isomer dari si C6H14 ini. Sekarang kita bisa next lagi ke contoh yang ketiga, isomernya dari si C6, isomer dari si C6H14 ini. Nomor 3 kita bikin dulu sama seperti yang tadi ya, masih pentana. Karena si CH3 ini masih bisa kita geser ke nomor 3 ini, ke tengah-tengah posisinya teman-teman ya. Nah, ke sini maksud saya. Nah, sudah kita tulis. Sekarang benarkah ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal menambahkan atom H-nya. Sisa 3, sisa 2 lagi. Ini sisa 1 karena ada 1, 2, 3 rantai, karena atom C ini hanya mampu mengikat atom H ya kalau pada senyawa hidrokarbon sebanyak 4. Nah, jadi kalau ini adalah sisa-sisanya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk penomoran bebas dari sebelah kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, karena jumlah dari si 1, 2, 3 atom C ini sama urutannya, 1, 2, 3. Nah, cabang ini terletak di nomor 3. Sama. Misalnya saya penomoran dari sini 4, 5. Sama teman-teman, kalau dari bawah, dari kanan ke kiri juga. Nah, 1, 2, 3 masih sama. Jadi letak metil ada di nomor 3. Namanya adalah 3-metil pentana. Nah, masih pentana. Nah, jadi rumus struktur itu adalah si ini teman-teman ya. Nah, dari ini kan rumus strukturnya tidak ada cabang si heksana. Nah, ini rumus strukturnya nih, cabangnya terletak di nomor 2. Kalau ini rumus strukturnya sama ya, pentana, tapi letak cabangnya berbeda. Jadi terdapat perbedaan rumus struktur, tapi masih merupakan C6H14 rumus molekulnya teman-teman ya. Jadi yang disebut rumus molekul ini adalah C6H14. Nah, sudah kita dapatkan 3 isomer. Sekarang next. Oh iya teman-teman, kalau si metil kita pindahkan ke sini tidak mungkin teman-teman ya, karena penomorannya 1, 2 dari sini ya. Karena contohnya cabang metil di sini CH3. Nah, kalau 2 berarti 2 metil pentana ya, karena ada 5 sudah ada di sini teman-teman ya, sama. Jadi ini posisinya sebelah kiri. Kalau misalnya CH3 di nomor 4 ini nomornya jadi berubah jadi 1, 2 seperti ini teman-teman ya. Berarti ini si metilnya tidak mungkin kalau kita pindahkan dari sini ke sini ya. Berarti ada yang senyawa ini kita kurangkan lagi menjadi 1 seperti yang tadi. Ini kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kurangkan 1 jadi pentana ya, jadi 5. Ini juga sama, pentana kita kurang 1 jadi 4, yaitu butana. Satu, 2, 3, 4. Nah, untuk metil kita tulis di sini dulu seperti biasa teman-teman ya. Jadi awalan dulu teman-teman. Metil di sini ada C. Nah, kalau misalnya metil hanya 1 di sini, 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5, berarti kurang 1 metilnya. Misalnya kita taruh di sini deh. Nah, kita bikin dulu nama. Ini enggak ada haknya teman-teman karena sudah berikatan dengan 4. 1, 2, 3, 4. Ini CH2, ini CH3. Ini CH3. Ini CH3. Nah, untuk penomoran posisinya rantai utamanya adalah ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi penomoran benar dari kiri ke kanan karena terdapat rantai cabang yang terdekat dengan ujung rantai utama, yaitu di nomor 1 ini ya. Jadi benar dari kiri ke kanan. Berarti nama senyawa ini adalah ada 2 cabang metil teman-teman di nomor 2, 2,2 di metil, bukan pentana lagi, jadi butana. Nah, ini adalah isomer yang keempat, yang terakhir yang sudah saya otak-atik teman-teman sebelumnya. Jadi terdapat 5 isomer. Satu, 2, 3, 4 masih butana teman-teman ya. Tapi kalau yang ini
tidak mungkin kita pindahkan ke nomor 3 ya teman-teman, posisi CH3 ini. Nah, jadi seperti ini teman-temannya, kita lihat dulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kenapa seperti ini? Karena bila si CH3 ini ceritanya nggak ada teman-temannya, hanya ada ini dan ini, 1, 2, jadi 2,2 di metil masih sama seperti ini teman-temannya, tidak boleh karena penomorannya adalah sama, nggak boleh kita samakan lagi. Di isomer itu adalah yang berbeda-beda teman-temannya, teman-teman harus lebih teliti dalam meletakkan posisi cabang di sini, bermain ketelitian ya. Kadang saya juga bila ada isomer ini sangat berhati-hati teman-temannya, karena bisa saja kita salah penomoran atau salah dalam peletakan si cabang ini. Nah, ini adalah butana, metilnya ada di nomor 2 dan 3, berarti nama senyawa ini adalah 2,3 di metil butana. Sekarang kita sudah mendapatkan 5 isomer dari C6H14 ya. Kalau teman-teman mau turunkan lagi sudah tidak bisa, karena misalnya propana ini C sudah tidak ada di tempat bila kita acuannya propananya, misalnya 1, 2, 3. Dan kan kalau ada 2 ini etil teman-temannya, tidak mungkin etil karena senyawanya harusnya seperti ini alurnya, 1, 2, 3, 4 butana ya teman-teman. Butana mah sudah ada, jadi propana ini tidak mungkin teman-teman, karena tidak bisa kita turunkan lagi isomernya. Nah, jadi isomer yang didapat adalah seperti ini. Kita cek dulu contoh 1 teman-teman, di sini 3, H-nya ada 3, kan C-nya benar sudah ada 6. Sekarang kita cocokkan H-nya, ada 3 ditambah 0, 3 ditambah 2, 5 ditambah 3, 8 tambah 3, 11 ditambah 3 adalah 14. Jadi benar ini adalah semuanya merupakan isomer C6H14. Nah, teman-teman bisa cek sendiri nanti teman-temannya. Nah, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video berikutnya teman-teman.